Halo guys, kembali bersama gue di channel Uyul Nimekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi anime favorit gue di musim summer 2023 adalah Watashi no Kekon to Shiawase atau My Happy Marriage. Jadi ya, di episode kemarin 100, bener-bener 100 pembuka yang bener-bener sempurna. Jadi bener-bener membuat gue eh, apa ya, akan berpikir ke depannya seperti ini. Kuat nggak ya gue ya, itu aja sih ya. Oke lah, ini kan drama gitu kan, gue udah biasa sebenarnya soal drama gitu kan. Cuman ya itu, kadang satu satu anime dengan anime lain itu berbeda gitu kan, dan tingkat dramanya juga berbeda gitu. Gue berharap sebenarnya sih ke depannya gitu agar dramanya berat. Nggak apa-apa, mau mau ada perselingkuhan atau mau ada kekerasan gitu ya, ya ini drama gitu. Jadi makanya gue berharapnya ke situ gitu. Jadi makanya gue pengen tahu jadi untuk si Mio ini, karena akhirnya dapat, bisa dibilang ya, awalnya berharap atau ngebet banget sama Koji gitu kan, padahal Koji bener-bener udah nge-save atau bisa bilang udah nyelamatin Mio berkali-kali gitu kan, tapi belum jodoh. Jadi bener-bener ya itu, Koji lu bener-bener jadi cowok yang kuat, dan mau nggak mau lu harus sama si Beats itu gitu kan. Nah makanya ini gue penarik sih. Jadi kalau misalkan udah seperti ini dan si Mio bertemu dengan Kudo, eh, bisa dibilang ya tunangan yang rumornya sebelum-sebelumnya, atau bisa dibilang ya cewek-cewek sebelumnya atau calon sebelumnya itu nggak kuat sama doi. Alasannya apa gitu? Apakah dia keras, apakah dia kasar, ya kan, gue nggak tahu. Pokoknya gue berharap semoga Mio kuat untuk menghadapi tantangan terbaru kali ini. Dan yaudah, tidak perlu nunggu lama lagi, langsung aja ke episode 2 dari My Happy Marriage. Let's go. Oke, kita menunggu belum lagi, langsung ke episode 2 dari My Happy Marriage. Terus gue, ya, habis dari Boxo, langsung ke Mio gitu kan. Nah, kita lihat apakah Mio baik-baik saja ya. Gue berharap semoga Mio baik-baik saja ya. Dan gue yakin sih, kayaknya sih calonnya bakal keras sih. Feeling gue sih keras sih, kalau dilihat dari looknya. Ya, let's go. Ya, kalau dari looknya sih, kayaknya keras. Let's go. Oh iya. Hmm. Kan bener. Keras ini kayaknya. Oh, siap. Oh, oke. Okay. Hmm, langsung 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 lakinya, oh, are you kidding, ya kan. Diawali dengan ketenangan seperti ini. Oke, okay. Opening. Oke, okay. Gue pengen tahu openingnya gimana. Hmm. 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 Oh, oke. Okay. Oke, okay. Enak ya, tenang 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 banget. Oh, oke, okay. Ketemu di jalan, openingnya tenang banget kan. Ini penyanyi yang sama yang pernah bawain ending Summer Time Render ya, kalau kalian belum tahu gitu. Summer Time Render ending kedua. Ah, mm, 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 mm. Hmm. Yurayo. Oh my god. Lagu enak banget, men.
Tapi sayang sih, Riria masih dikit sih. Kalau Riria udah banyak, gue bakal bikin top Riria sih. Tapi masih dikit, men. Belum banyak, belum banyak. Lagunya masih dikit soalnya. Hmm. Gue nggak tahu. Ini ibunya, pelayan, sorry, bibinya, apa sih? Pelayannya, apakah butuh berkualitas tinggi? Hmm. Iya, pelayannya, apakah emang yakinin tuannya kalau emang baik, atau sebenarnya ngejawab kemampuan supernatural dong, atau ngeyakinin Mio kalau oh oke, terus oh 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 begitu. 6 bulan kemudian. Oh, 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 make sense. Oke, 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 oke. Kali ini makin jelas ya. Hmm. Tapi pakai disuarain lagi. Gak. Maksudnya wanita wanita secantik Mio dibikin suara perut gitu anjir. Agak gimana gitu. Ya lu pasti ngerasain lah gitu. Jadi jadi komedi maksudnya gitu. Ya nggak apa-apa sih sekali-sekali komedi gitu. Tapi agak gimana gitu. Nggak, penasaran gue itu bener apa enggak sih mimpinya dia? Pasti bener dong. Mm-mm. Ntar aja deh, ntar aja di ending aja deh. Ah, hmm. Anu, oh gitu. Oh, hmm. Betul.
tuh gue feeling gue gak enak men, tapi semoga jangan, please come on. Oke, ngetes siap. Enggak jadi mang, oh my god, oh my god, come on, lu terlalu terlalu cepat menyimpulin. Oh. Oke. Oke. Berarti emang ada sense supernatural juga ya berarti ya. Mungkin gue nggak baca genrenya sih kayaknya. Oh, ada monster? Oh. Oh. Oh, dead. Ampun, ampun om. Ampun om. Hmm, ampun om. Kuat banget. Set. Set. Kudere bos. Kudere bener kan? Iya. Dingin banget. Single dong. Uh. Iya. Ya karena udah banyak korbannya gitu. Gue yakin emang karena emang hmm, iya, mental mental ini ngomongin mental ini. Oke, ini ngomongin Koji sekarang ya, dengan hati yang terpaksa gitu. Come on Koji, you no deserve it. Ya, this is fake smile. Iya kan, this is fake smile. Oh, kan. Hmm. Oh, jangan sampai denger. Jangan sampai denger, jangan sampai denger Koji. Come on. Jangan sampai denger Koji. Jangan sampai didengar. Bawel ini. Bahasanya pas, ya.
Bahasanya pas, pas banget bahasanya. Ya gitu, itu doang alasannya gitu. Ternyata dijawab sendiri sama si Kudo gitu. Makanya gue bilang lu terlalu nyimpul, siapa, cepat menyimpulkan gitu. Ya karena hmm, ya karena hmm, mulai 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 goyang. Oke, oke, mulai nggak mood. Hmm, oke, mulai sombong sekarang. Aduh. Nah, itu bakal akan timbul salah paham yang selalu terjadi setiap hari. Paling, oh, oke, oke, oke. Nah, udah mulai ada kepercayaan ini kan. Hmm, nggak salah sih, badannya putih banget men. Yang kayak begini orang tua ngebuang ya kan. Cuman gara-gara nggak punya. Dibuang. Iya dibuang maksudnya. Ya, dibuang. Dan ayah lu nggak akan, ah, iya kan. Apalagi putri pencuri. Hmm. Dan, ah, bapaknya biji banget sumpah. Bapaknya biji pak. Bapaknya biji banget anjir. Kesel gue. Nggak, tetap sih. Gue kalau bicara soal siapa yang paling biji, bapaknya gitu loh. Maksud gue, maksud, ah, udah, ntar aja lah. Ntar aja lah, udah, ntar aja lah. Ntar aja deh. Oh, robek.
Mm-mm. Jadi masalah lagi ntar. Mm-mm. Tapi rasanya belum tentu enak. Hmm. Untuk seorang yang sering masak, ya kan, tetap rendah gitu kan. Tapi tolong jangan ada drama. Aduh, gue takut. Iya, gue takut men. Nggak, maksudnya takut satu masakannya gak enak. Yang kedua, takutnya nanti, takutnya kebetulan yang dimakan bikin sakit perut. Nah itu dong gue takut men. Itu dong gue takut men. Come on, jangan sampai lah. Itu yang gue takut sih. Come on, come on. Hmm. Oh isi. Ah, ah, ah. Ya jangan bikin drama yang, iya gue takut sih. Oh, sampai nangis men. Iya, ya iyalah pastilah. Haru banget men. Oh my god. Hmm. Ini yang dinamakan one step closer sih, benar-benar perjuangan untuk, iya, untuk meyakinkan orang yang, ya, iya kan baru sadar kan. Baru sadar kan. Kan baru kepo kan. Gue demen nih gini nih. Mm-mm. Asik. Yoi. Ah. Oh. Oke, ini beda lagi nih, beda lagi nih sekarang nih. Beda lagi nih. Ya. Hmm. Apalah, apalagi nih? Oh my god, apalagi nih? Drama apa lagi? Come on. Drama apa lagi? Berarti selama ini, oh iya. Oh ini terus terus terus. Oke oke, kita fokus ending dulu deh. Ini nyanyi nih, eh bentar 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 bentar. Gue pengen nebak gua. Pengen nebak gua. Ini lagunya nggak familiar men. Bentar bentar bentar.
Sebelum kalau udah ref udah ketahuan sih. Hmm. Suaranya nggak asing sih, suaranya nggak asing sih, suaranya nggak asing sih. Ah, siapa ini ya? Eh, tadi udah ada kelihatan sih, tapi gue nggak tahu bacanya apa tadi. Iya tapi cantik sih pemandangannya. Hmm, habis. Oh, oke. Oke. Ya jadi gue penasaran sih. Ntar gue bakal cek deh endingnya siapa. Itu suara tuh suara familiar men. Cuman belum lama sih, bener-bener gue jujur gue belum lama sih dengerin lagu tadi itu. Cuman ya ntar gue cek lagi deh untuk itu. Jadi banyak sih sebenarnya gue pengen bicarain gitu. Cuman ya kita intinya aja gitu. Jadi soal ya gue bicara soal Yuri dulu ya. Jadi yang paling rendah dulu lah, ya kan? Maksudnya yang paling awal banget gitu kan. Jadi memang Yuri itu orang yang akan benar-benar bisa dibilang membimbing Mio gitu kan untuk menjadikannya si Mio ya kan menjadi istri yang baik gitu kan, membuat si Kudo gitu kan. Nah, jadi memang dari awal gue udah bilang gitu kan kalau misalkan apakah Yuri-san ini emang ingin meyakinkan Kudo, ingin meyakinkan Mio kalau Kudo ini adalah suami yang baik gitu kan, atau memang yang emang awalnya si Kudo ini emang dikenal kasar gitu loh. Kasar tuh tadi tuh yang gue tanggap tuh, gue sebelum gue nonton ya, maksudnya sebelum nonton ya, tadi gue pikiran gue wah nih Kudo nih bakal keras nih, maksudnya dalam artian selain kasar keras juga gitu, mungkin main fisik juga gitu kan, yang membuat Mio makin kena mental gitu kan, jadi kan gue tadi mikirnya gitu kan. Tapi ternyata itu terjawab di menit akhir, ya, dialog di menit akhir. Jadi memang ternyata selama ini tunangan-tunangan atau bisa bilang calon, ya bisa bilang dia tunangan lah, ya tunangan-tunangan yang sebelumnya dijodohkan sama Tuan Kudo gitu kan, itu memang ngincer status atau kekayaan gitu, yang membuat si Tuan Kudo nggak nyaman seperti itu. Jadi makanya tadi gue pun juga berpikir hal serupa ketika si Mio bilang seperti ini. Ya mungkin inilah alasan kenapa calon-calonnya ini pada kabur gitu kan, yaitu karena mentalnya nggak kuat gitu kan. Tadi gue pun juga berpikir sama seperti Mio gitu, tapi ternyata Tuan Kudo punya pemikiran lain kalau sebenarnya calon-calonnya ini cuma ngincer kekayaan gitu. Jadi makanya kan akhirnya persepsinya beda gitu. Jadi apakah persepsi Kudo ini yang benar, atau sebenarnya yaitu persepsi normal kita, sama seperti Mio. Kalau misalkan ternyata selain Tuan Kudo ini keras ya kan, terus juga sangat bukan keras, Tuan Kudo ini benar-benar tegas gitu kan, atau gimana gitu kan, tapi yang jelas itu pemikiran normal sebagai orang yang baru tahu Kudo gitu kan. Dan ternyata memang pemikiran Kudo beda gitu. Kalau misalnya ternyata orang-orang yang jadi calon tunangannya Kudo itu memang ngincer status gitu, seperti itu. Makanya itu terjawab langsung kan. Dan soal supernatural jujur gue sedikit kaget. Jadi memang ternyata ada supernaturalnya juga yang membuat cerita ini jadi semakin berwarna gitu. Jadi makanya kan akhirnya kan alasan kenapa Mio itu alasan kenapa Mio itu dianaktirikan itu bukan karena selain faktor emak tiri, memang karena Mio ini tidak punya garis keturunan supranatural gitu, yang membuat dia makin dianaktirikan gitu. Makanya make sense. Maksud gue akhirnya gue mengerti gitu loh. Jadi kalau gini men,
setahu gua, sepengalaman gua lah, maksudnya bukan sepengalaman, maksudnya sepemahaman gua lah gitu kan, ketika gua mengenal beberapa teman-teman gua gitu kan, atau nonton film apa gitu kan. Jadi kebanyakan sih itu. Biasanya kalau ada satu orang tua yang, maaf ya, misalkan satu orang tua yang masih ada, terus ibunya udah nggak ada, atau kebalikannya gitu. Biasanya itu dia masih sayang sama kita gitu. Dia masih sayang sama kita gitu kan, walaupun eh, memang beda gitu kan, beda darah gitu kan, atau udah tiri lah gitu kan. Itu masih sayang sama kita gitu kan. Nah, kalau ini udah urusannya tentang status ya kan, atau urusannya soal eh, apa ya, eh, bisa dibilang ya legacy ya kan, wah itu udah susah gitu. Jadi makanya gue make sense gitu kenapa bapaknya itu gak punya pilihan lagi, atau bener-bener pro banget sama emaknya tirinya, atau bener-bener yang sekarang, apa lebih tepatnya lebih pro sama Kaya gitu. Itu karena kalau lihat Mio yang nggak punya garis keturunan, malu kayak gitu. Nah makanya itu, jadi maksud gue make sense gitu. Jadi kalau ternyata ini nggak ada genre supernaturalnya, gue sampai mikir gitu loh, kok bisa sih si bapak gitu kan bener-bener ngejauhin banget, ngejauhin Mio cuman gara-gara ada Kaya dan mak tirinya, dan pro dia ke mak tirinya gitu. Maksud gue gitu. Jadi gue jujur, gue ini awalnya juga sedikit bingung gitu, tapi ketika dijelasin di episode ini, oke, gue ngerti. Jadi memang ternyata bapaknya itu memang melihat Mio ini nggak punya garis keturunan, nggak punya kekuatan supranatural gitu, yang membuat ya pasti bapaknya malu kalau misalkan ngeliat Mio nggak punya kekuatan itu gitu maksudnya. Jadi gua mulai mendapatkan perspektif tentang bapaknya gitu kan, dan yaitu bapaknya biji gitu loh. Itu doang sih. Jadi kalau gua lihat gitu kan, di antara mak tirinya atau bapaknya yang paling biji menurut gua udah itu. Jadi kalau mak tiri oke lah, pasti jahat lah gitu, maksudnya mak tiri itu pasti akan menjadi stigma yang akan jelek gitu kan, atau pasti akan berbeda gitu, agak kontra lah ibaratnya gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin yang terjadi sampai sekarang, bapaknya biji, udah bener-bener memang anak kandungnya Mio gitu kan, terus lu ngebuang Mio gitu, dan lu lebih pro ke ibu lu gitu. Dan lu ngikutin ego lu gitu kan, karena Mio nggak punya kekuatan supernatural gitu, biji. Jadi makanya gue kesel gue sebenarnya sama bapaknya gitu, tapi ya udah gitu, emang ini yang dramanya gitu kan. Dan tadi di ending bapaknya dapet telepon kalau marga apa usaku apa tadi ya, usaku baraka apa gitu pokoknya gitulah. Itu gue jamin kayaknya itu klan yang dimaksud, atau bisa dibilang ya marga lah ibarat, yang dimaksud itu adalah marga dari emaknya. Jadi makanya emaknya ini bapaknya ini getol banget ngerasa bahwa Mio ini masih anak gua gitu loh. Mio ini anak gua gitu kan, Mio ini masih anak gua, masih keturunan Saimori gitu, jadi nggak ada urusan sama lo gitu. Tapi yang nelpon ini pasti keturunan dari ibu sebelumnya gitu. Dan mungkin aja Mio ini ya kan, nah itu, jadi mungkin ini akan jadi dramanya gitu kan, merebut anak asuh gitu. Jadi merebut, bisa dibilang ya merebut Mio lah gitu kan, dari apa namanya, keturunan siapa yang layak gitu kan, yang bisa megang hak asuhnya Mio gitu. Dan kalau misalkan nanti Mio ternyata bener-bener bukan keluarga Saimori, dan kalah, bisa dibilang kalah pengadilan gitu ibaratnya gitu, kalau di bahasa sini ya kalah pengadilan, gue yakin pasti calonnya beda lagi, gak bakal jadi sama Kudo. Mungkin ini akan jadi dramanya gitu, nanti Mio bakal ketemu sama orang mungkin lebih brengsek ya kan gitu kan, dan gue yakin pasti Kudo bakal save dia. Itu gue berpikir ke depannya gitu sih. Tapi kalau misalkan gue salah ya maklum, karena gue nggak baca manga gitu kan, gue juga nggak tahu gitu isi manganya seperti apa gitu kan. Tapi gue punya feeling tuh kesana gitu.
Kalau misalkan Mio ternyata bukan atau bisa bilang kalah di pengadilan dan bukan sebagai anak Saimori, dan pastinya bakal ketemu dengan jodoh yang dimana yaitu bukan sama Kudo lagi nantinya gitu. Calonnya mungkin bakal lebih parah menurut gua sih dari Kaya gitu. Ini makanya ini kasihan gua jadi Mio anjir. Udah bener yang emang powernya dia tuh emang power maknya sih. Emang mentalnya itu bener mental dari maknya gitu kan. Semuanya dari maknya gitu. Dari tekadnya, dari kasih apa dari lembutnya itu dari ibunya banget. Bapaknya tuh nggak ada anjir. Bapaknya mah cuman mentingin kepentingannya doang gitu. Dia yang gue tangkap seperti itu jadi gue puas banget sama episode ini, dan gue juga puas dengan anime Vending Machine. Bener-bener Rabu ini luar biasa menurut gue, jadi bener gue enjoy banget dengan hari Rabu. Dari kemarin emang musim sebelumnya emang Rabu itu the best sih, makanya gue ngerasa Rabu ini kayak bener-bener anime yang bagus menurut gue sih. Jadi yaudah, itu dari gue ya. Masih lupa subscribe, komentar kira-kira anime sama apa lagi yang harus gue bahas. Yang paling gue suka, kalau nggak suka tinggal dislike saja, mesin notifikasi agar lu tindak dari gue dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.